Betul, makanya agent yang baik itu bukan yang terus presentasi produk sebetulnya, tapi dia selalu bertanya ke Anda, mungkin para pembeli, itu butuhnya yang seperti apa. Kemudian kalau investasi yang harapannya kayak gimana. Iya. Halo, kembali lagi bersama kami Amerta Property Channel, dan sekarang ini saya masih bersama Kang Anggi Sugih. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara memilih properti yang baik ya Kang ya, rumah ataupun kafling. Kali ini, di edukasi kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih agent atau marketing yang baik Kang. Biasanya kan marketing itu kita pengennya kenyamanan ya Kang ya gitu. Dia bisa memberikan solusi atas apa yang kami butuhkan gitu Kang Anggi, konsumen butuhkan. Nah, biasanya juga ada agent-agent yang istilahnya nakal sedikit lah gitu, membelokkan atau gimana. Nah, itu tipsnya bagaimana nih Kang untuk mengetahui agent yang baik itu seperti apa? Oke, selama ini memang agent itu kan dapat fee ya. Jadi ketika dia menjual proyeknya, dia akan mendapatkan fee atau komisi. Pembayarannya itu berdasarkan komisi. Nah, saya pernah kemarin bulan lalu gitu ya, ada salah satu teman beli kafling tapi di luar dari, misalnya ini ada perumahan, dia beli di luar perumahan itu harganya 150 juta gitu kan. Kemudian harga di sini udah 800 jutaan. Nah, si teman saya ini ngarahin si marketing yang di sini untuk kalau ada konsumen belinya ke kafling saya aja gitu. Nah, kenapa? Karena dikasih komisi yang besar, gitu. sampai 10% dan sejenisnya. Nah, kita sebagai pembeli gitu ya, harus punya prinsip, harus punya listing pilihan atau spesifikasi. Misalnya saya mau beli properti yang seperti apa, kemudian mau yang kayak gimana, serah terimanya kapan, misalnya SHM-nya kapan gitu ya. Nah, kayak ibu-ibu kalau mau ke pasar atau ke kalau zaman sekarang mungkin ke Giant, ke Jogja Mart gitu ya, itu harus udah punya catatannya. Listingan gitu, Jangan supaya sampai nanti ada tester beli, ada diskon beli gitu ya. Nah, kita harus punya catatan itu. Jadi jangan sampai gampang dibelokkan oleh si marketing gitu ya. Lain gitu ya. Nah, makanya saya kalau jadi agent itu jarang ngarahin ke satu project gitu ya, atau misalnya ngarahinnya tuh ini produknya paling bagus dan sejenisnya, karena bagus atau enggak itu tergantung dari kecocokan sebetulnya. Betul, kebutuhannya ya Kang ya. Betul, makanya agent yang baik itu bukan yang terus presentasi produk sebetulnya, tapi dia selalu bertanya ke Anda, mungkin para pembeli, itu butuhnya yang seperti apa. Kemudian kalau investasi yang harapannya kayak gimana. Kalau dia huniannya pengen deket apa, kayak gimana dan sejenisnya. Nah, cari marketing atau agent yang peduli terhadap seperti itu. Bukan cuman presentasi membuat produk itu sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, kalau saya sebagai agent ataupun ngajarin ke agent-agent lain, itu harus sesuai dengan produknya. Memang kalau misalnya ada jeleknya kasih tahu, misalnya di sini bagus Pak, developernya juga oke, cuman indennya agak lama misalnya. Nah, itu sebetulnya pembeli lebih suka seperti itu, bener nggak? Nah, kalau misalnya kita sebagai agent, sebetulnya kita harus netral. Di BNSP juga dikasih tahu dan dites gitu ya, ketika kita ada hubungan dengan developer, jangan terlalu dekat gitu kan. Istilahnya jangan terlalu mendukung developer. Kemudian ketika kita ke konsumen, kita juga jangan terlalu dekat ke konsumen. Artinya yang namanya broker adalah menyalurkan informasi, menjembatani gitu ya. Betul. Jadi produknya apa dijelaskan ke konsumen. Kemudian kalau mau diantar ya udah ayo diantar gitu kan. Kemudian konsumen mau atau enggak kita nggak bisa paksakan. Yang penting komunikasi, kita punya listing yang banyak gitu ya istilahnya. Misalnya Amerta ada banyak listingannya. Ada konsumen yang mengontak agent atau marketing Amerta gitu ya. Dia kan pasti digali si konsumen itu. Nah, yang bagus itu kayak gitu. Kemudian dari penggalian itu dipilihkan yang terbaik, misalnya 3 atau 4 atau 5 yang terbaik. Oh, kalau daerah situ ada ini, Ibu
mau pilih yang seperti apa atau mau yang mana nih, nanti mau survei semuanya juga boleh misalnya kayak gitu. Jadi yang menentukan itu harus Anda pembeli, jangan sampai Anda tergusur atau terbawa emosi dari marketing itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan project itu nggak hanya kita nggak hanya harus tahu tentang baiknya aja gitu ya. Sebagai pembeli juga harus tahu nih buruknya di mana gitu kan. Dan kita membeli agent itu memang sih Kang, kalau kita selalu dijualin istilahnya kayak nawarin terus gitu kan, akhirnya nggak ada terjalin kedekatan gitu ya Kang ya. Kalau pinternya pembeli sih gini, kan agent atau marketing itu manusia ya. Iya betul. Nah, kalau saya gitu ya, biar dapet pelayanan yang terbaik gitu ya, kadang-kadang saya ajak makan agentnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia masih muda gitu ya, kita ajak ngobrol tentang mungkin cara cari jodoh gitu ya, atau menikah kayak gimana. Biasanya senang kayak gitu. Kalau misalnya marketingnya senior atau misalnya lebih tua, bisa jadi mungkin kita kasih hadiah. Kayak misalnya dia nganter kita survei, kita kasih hadiah. Apakah itu misalnya kalau sekarang mau ke Ramadan misalnya kasih kurma atau kasih uang gitu ya, 100.000, 200.000. Itu hati si agent termasuk saya pernah dikasih buku gitu ya sama konsumen tuh, ya saya nggak bisa istilahnya menusuk dari belakang akhirnya gitu. Betul. Walaupun saya nggak ada niatan untuk menusuk dari belakang, tapi akan sangat hati-hati gitu untuk memberikan informasi. Kalau misalnya developernya buruk, saya informasikan buruk gitu ya. Kalau developernya bagus, ada jeleknya, saya informasikan keduanya. Kalau dia nggak terlalu pengen dengan yang ABC, ya saya carikan dengan produk yang lain gitu. Gitu sih kita sebagai pembeli. Misalnya saya sebagai pembeli itu harus kuat prinsipnya, jangan terbawa dengan si marketing lah. Si marketing gitu ya. Jadi juga harus kenal banget juga sama marketingnya Kang ya, gitu. Jadi nggak hanya kenal online. Biasanya kan kalau zaman sekarang itu memang lebih ke online ya Kang ya gitu. Paling marketing sama konsumen itu ketemu ketika survei. Nah berarti kalau bisa ketika misalkan konsumen nih, saya mau survei nih ke project ini, saya mau dianterin ya gitu. Itu harus benar-benar minta kayak gitu ya Kang ya. Sebetulnya dianterin atau enggak itu tergantung, karena banyak sekarang marketing yang mungkin dia tinggalnya di luar dari project, jauh dari project, bisa jadi dia kerjasama sama temennya. Yang terpenting adalah kita sebagai pembeli jangan jangan takut untuk ketika bertanya itu nggak belak-belakan gitu. Misalnya, Mas harganya berapa ya? Kan kebanyakan kayak gitu ya. Ketakutan harganya mahal atau gimana, udah aja. Bu, misalnya agennya wanita, Bu saya ada uangnya segini gitu ya, ada DP-nya segini, ada tabungannya segini, kemudian ada cicilan yang bisa saya maksimalkan misalnya 4 juta per bulan. Nah itu lebih enak sebetulnya bagi si agent atau marketing, benar nggak? Betul. Jadi pembeli itu harus belak-belakan sebetulnya, kayak dokter, anggap agent itu dokter. Diagnosisnya apa gitu ya? Misalnya dokter itu nanya, kamu sakitnya sebelah mana? Dia nggak ngomong gitu ya, malu-malu misalnya. Ya dokternya nggak bisa ngasih tahu diagnosanya apa. Nah sama agent tuh sebetulnya seperti dokter untuk memilihkan properti yang terbaik untuk konsumen. Nah makanya untuk jadi pembeli itu harus belak-belakan ngomong gitu ya. Kemudian coba deketin si marketingnya. Jadi jangan sok jutek gitu. Kemudian malah jadi berantem sama marketingnya, atau misalnya susah dideketin sama si marketingnya. Nah mending jadi buyer yang gampang dideketin sama marketing, tapi kita jadi dapat informasi lebih banyak. Dan sebagai buyer atau pembeli kita harus memberikan informasi tentang diri kita juga gitu, agar match antara produk yang diinginkan, kemudian si broker mencarikan yang sesuai dengan kriteria yang dimau gitu sih tipsnya. Harus jangan jutek, harus bisa mendekatkan ke marketing dan agennya, kemudian harus punya prinsip dalam membeli, harus punya catatan-catatan gitu ya. Kemudian belak-belakan itu gitu ya. Belak-belakan ini sih Kang yang kadang-kadang konsumen itu susah untuk digali gitu. Jadinya kita sebagai marketing juga bingung nih, apa nih project mana nih yang cocok dengan mereka gitu kan. Sedangkan tujuan kita kan juga pengen membantu mereka menemukan investasi atau proyek yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Berarti harus belak-belakan ya Kang ya? Ya, kalau saya sebagai pembeli ya udah omongin aja apa kebutuhannya gitu. Kalau misalnya
jangankan hanya beli rumah gitu ya, beli kursi atau beli meja gitu ya seperti ini dan sejenisnya. Iya, betul. Datengin aja marketingnya, ada nggak saya butuh yang harganya sekian gitu ya, tunjukin yang harganya sekian-sekian yang cocok gitu ya buat misalnya kantor misalnya. Nah itu lebih enak, kita nggak usah keliling toko dan lain-lain. Capek. Itu ditunjukin gitu yang sesuai dengan ini. Nah sama listing di setiap agent itu kan banyak, tapi proses pertanyaan itu kadang-kadang jadi molor, jadi kesana kemari, bahkan jadi hilang kontak karena si bayarnya nggak mau membuka diri. Betul. Gitu, karena merasa malu mungkin kalau penghasilannya kecil gitu ya, atau dia pengen jaga diri jangan sampai terlalu deket, takutnya jadi beli project di dia misalnya. Nah itu hilangkan semua itu, karena keputusan beli atau enggak, mau atau enggak tergantung dari Anda sendiri harusnya. Jangan ada rasa malu saat membeli, karena yang punya duit itu teman-teman sendiri gitu. Iya, betul. Gitu sih. Nah itu ya tipsnya agar teman-teman semua bisa memilih agent yang baik gitu ya, yang bisa memberikan solusi atas kebutuhan dari teman-teman semuanya gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Anggi atas tips dan triknya cara memilih agent yang baik ya Kang ya. Yang pasti bagi teman-teman semua yang sedang mencari properti itu harus belak-belakan atau mengutarakan apa kebutuhannya supaya si marketing ini bisa membantu Bapak Ibu semua menemukan aset terbaiknya gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton edukasi dari Amerta Property. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencari properti, bisa menghubungi amertaproperty.com. Di sana akan ada listingan banyak mengenai properti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.